Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istanira Triningsi dengan NIM K3322053. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai cara pembuatan 4 grafik, yaitu grafik FTIR, UVDRS, XRD, dan SEM. Langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Jadi di sini saya akan membuat grafik FTIR untuk GTI VMN. Di sini terdapat datanya, kita copy datanya, lalu kita masukkan ke dalam origin, dalam sini, lalu kita ketik huruf X pada kolom X dengan wave number dan pada kolom Y dengan tulisan transmitan. Kemudian kita blok dan kita klik plot, kemudian klik line. Kemudian terdapat grafik seperti ini. Kita ubah dulu dari transmitannya menjadi, kita ubah namanya menjadi GTI VMN. Kemudian terdapat angkanya, kita klik 2 kali, lalu kita menuju ke scale. Kemudian yang horizontal kita ubah dari 4000 sampai 400 dan yang vertikal dari 40 sampai 110. Kita klik OK. Kemudian terdapat hasil seperti ini. Kita klik screen reader dan kita pilih puncak-puncaknya. Di sini terdapat 2 puncak yang saya ambil karena saya melihat grafiknya hanya 2 puncak, dan di setiap puncaknya itu terdapat huruf X yang berarti itu angka jumlah puncaknya. Nah, kita rapikan. Di sini saya miringkan supaya membentuk seperti grafik FTIR pada umumnya. Seperti ini. Nah, lalu kita klik line dan antics, kemudian kita checklist tombol show line antics, kemudian kita pilih none pada style major text and minor text. Kita klik none pada yang sebelah kanan juga dan hasilnya seperti ini. Kita save projectnya dengan nama FTIR grafik TIVMN project. Kemudian yang kedua kita save dengan PNG grafik FTIR TIVMN untuk UTS. Jadilah. Kemudian kita membuat yang kedua, yaitu masih grafik FTIR dengan data GTI-MN. Di sini sama seperti yang tadi, kita copy, paste, kemudian kasih wave number, transmitan pada X dan Y, kemudian kita blok dan plot, kemudian kita namain, kemudian kita klik 2 kali dan bentuknya scale juga sama, horizontal maupun vertikal. Kita klik OK. Kemudian kita screen reader dan mendapatkan nilai X-nya, lalu kita tulis seperti yang terdapat pada gambar. Kita rapikan tulisannya dan sudah selesai. Tinggal line antics-nya seperti yang tadi untuk bagian atas dan sebelah kanan. Lalu kita save template, save project, dan save gambar PNG dengan diberi nama grafik FTIR TIMN. Kemudian untuk yang ketiga, kita menggabungkan kedua grafik tersebut, yaitu dengan cara mengcopy data yang tadi untuk grafik TIMN-nya, di copy. Sebentar, ada kesalahan dalam mengcopy ya. Nah, kita beri nama wave number, transmitan, dan yang data kedua juga sama, wave number dan transmitan. Kita menggunakan data tadi GTI VMN. Kemudian yang bagian C kita ganti dengan X ya, tadi Y, jadi itu diganti menjadi dengan cara diklik kanan dan diklik set as, kemudian dipilih huruf X. Kemudian jadilah seperti ini. Kita ubah scale-nya seperti biasa dari 4000 sampai 400, yang horizontal, kemudian vertikal juga dari 40 sampai 110. Kemudian kita buat, nah seperti ini puncak-puncak yang tadi kita ambil, lalu kita atur sesuai dengan screen reader-nya pada puncak-puncak tersebut. Setelah itu kita rapikan sesuai dengan puncak-puncaknya. Kemudian
Kita ubah namanya. Nah, setelah ubah nama, kita seperti biasa menggunakan line and text, dan sebelah kanan sama atasnya juga ditutup dengan garis, maaf. Kemudian kita save project dan save gambarnya. Kemudian kita beralih ke metode UV-DRS. Di sini saya mengambil yang pertama, yaitu grafik C3N460 dengan data seperti berikut. Kita copy data tersebut secara manual, karena ternyata di bawah itu terdapat huruf-huruf lain yang tidak bisa diambil, jadi harus manual. Dan kita klik, kemudian kita tulis untuk X-nya wavelength dengan satuannya nanometer, dan untuk Y-nya kita tulis absorbansi. Kemudian kita tambahkan kolom pada klik tanda plus merah di atas. Kemudian untuk bagian C kita tulis energi dengan HV. Kemudian kita klik yang Y-nya kita ganti dengan rumus F kali R HV pangkat 1/2. Kemudian untuk rumusnya juga untuk energi kita ubah 1240 per A, lalu klik enter dan langsung menjadi datanya. Kemudian yang Y dengan B kali C pangkat setengah, lalu enter dan terjadi datanya gitu. Kemudian pilih set as, kemudian diklik X dan kita plot untuk kolom C dan D, dan kita plot. Kemudian kita klik analis, kemudian speak and baseline, smooth, and open dialog. Kita tulis point of window-nya dari 5 menjadi 30. Kemudian terdapat garis seperti ini, kita ke line tool dan kita tarik garisnya sampai bawah. Kemudian kita pencet garis tersebut dan kita ubah warna. Kemudian ubah juga ukurannya menjadi 1,5 dan klik OK. Kemudian kita screen reader bagian situ, dan terdapat X-nya yaitu senilai band gap-nya yaitu senilai 3,2709 EV. Nah, kemudian kita rapikan, kita namain dengan GCN N460. Kemudian kita klik kanan. Kita benarkan line and text-nya untuk non-nya supaya tertutup. Lalu kita save project dan save gambarnya membentuk PNG. Kemudian untuk yang kedua kita membuat masih UV-DRS dengan grafik C3N4G100 ya, dengan hal yang sama kita copy secara manual datanya, kemudian kita masukkan ke origin, dan seperti biasa ditulis wavelength dengan satuan nanometer, kemudian absorbansi. Kemudian kita tulis hal yang sama pada kolom C dan Y, energi, kemudian rumusnya juga, dan rumus 1240 dibagi A, dan yang D B kali C pangkat setengah. Lalu kemudian yang C diganti dari Y ke X dengan set as tadi. Kemudian diklik analis, signal processing, dan point of window-nya diganti 30. Kemudian kita besarkan, lalu kita ambil dan tarik garis menggunakan line tool seperti biasa, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dan dapat diketahui band gap-nya senilai 3,2845 EV. Lalu kita ubah line and text-nya untuk bagian atas dan kanan supaya terjadi gambar. Lalu kita save project, kemudian save gambarnya juga di save. Kemudian di sini saya beralih ke metode XRD dengan 2 peak, yaitu XRD GNICU dengan mengcopy datanya, kemudian dimasukkan ke origin, kemudian dipaste, lalu diberi nama untuk bagian A dan B-nya yaitu GNICU, kemudian untuk unitnya diganti yang A-nya 2 theta dan yang B intensitas.
Kemudian kita cari pick nickelnya, itu pick listnya kita copy, kemudian kita paste dan kita ambil dua kolom belakang dengan ditulis JJ/PDSNI dan JJ/PDSNI seperti pada gambar, yaitu kita beri unitnya 2 theta dan intensitas, kemudian kita cari pick CU, kemudian kita ambil yang dua kolom terakhir, kemudian kita tulis JPDSCU pada E dan F seperti pada gambar. Kita tulis unitnya juga sama 2 theta dan intensitas, kemudian kita ganti bagian 2 tetanya diganti X dengan ZS, kemudian kita blok dan kita pilih plot, kemudian multi panel, kemudian kita klik stacked, kemudian kita klik preview, lalu kita klik OK, kemudian kita klik no-line pada connect, kemudian drop lens juga di checklist untuk vertikalnya, kemudian dilakukan yang sama untuk JJPDSNI, kemudian kita klik analyze, kemudian point of window-nya diganti 30, dan kita klik gambar, kemudian kita unchecklist book 1 seperti pada gambar, kemudian kita rapikan tulisan intensitasnya dan kita ganti 2 theta dan intensitas, kemudian kita perbesar, lalu kita klik pada angka, kemudian kita ubah scale-nya yang horizontal 25-100 dan yang vertikal 300 sampai 1100. Lalu kita klik gambar, kemudian kita rapikan. Kita rapikan tulisannya. Lalu kita klik, kemudian klik analyze, kemudian pick and baseline, pick analyzer, dan open dialog. Kemudian pastikan integrate pix-nya udah di checklist, kemudian di next menuju find pix, kemudian di unchecklist dan klik add. Kita pilih puncak-puncak yang ada pada gambar, kita klik down dan kita pilih untuk direction-nya, yaitu kita ubah dari boot ke positif, kemudian kita klik next dan kita klik adjust pada integrate pix-nya dan kita pilih puncak-puncak yang tadi. Kemudian kita klik OK, kemudian kita rapikan semuanya. Kita kembali ke book 1, lalu kita copy untuk bagian center dan kita masuki untuk ukuran kristalnya. Di sini kita menggunakan posisi puncak dan FWH-nya juga. Kemudian didapatkan ukuran kristal senilai 4,59068 Dan untuk cari luasnya kita menggunakan area, kita paste dan kita untuk mencari kita menggunakan puncak-puncak yang tadi, kita klik, lalu kita pilih yang tadi sama dan kita ganti untuk add-nya 1 dan kita tarik garis, kemudian didapatkan luas semua puncaknya yaitu 9531,5145 dan didapatkan kristalinitas sekian, dan kemudian kita save project, kemudian kita save gambarnya juga. Kemudian yang kedua kita membuat untuk XRD GNICU-ZN XRD 3 pick dengan menambahkan pick dari ZN. Jadi caranya seperti yang tadi sama, kita memasukkan pick list dan hanya dipakai untuk 2 kolom belakang dan menambahkan pick ZN. Kemudian sama, penulisannya juga sama, JJPDS NI, JJPDS CU, dan JJPDS ZN, kemudian 2 theta intensitas sampai H. Kemudian diganti untuk 2 theta diganti X. Kita blok, lakukan hal yang sama seperti yang pada 2 pix. Bisa dilihat pada gambar, kita klik line-nya no line dan kita checklist vertikal pada drop lines. Kita ganti point of window-nya jadi 30,
kita unchecklist. Kita ubah scale-nya di sini dari 25 sampai 100, kemudian yang vertikal dari 300 sampai dari 250 sampai 800. Bisa dilihat, kita zoom, lalu kita rapikan. Lalu kita ubah namanya. Kemudian kita klik analyze seperti yang tadi. Kita pastikan integritas spek-nya, kemudian kita add dan kita masukkan puncak-puncak yang terlihat. Di sini saya menggunakan 6 puncak. Kita klik down, kemudian kita pastikan bootnya positif, pastikan direction-nya positif. Kemudian next dan adjust, pilih puncak-puncak yang tadi. Lalu kita rapikan semuanya. Lalu kembali ke book 1, didapatkan untuk center dan FWHM-nya. Kita masukkan posisi puncaknya. Karena ini ukuran kristalnya masih 5, posisi puncaknya masih 5, jadi kita harus menurunkan sehingga bisa 6 puncak yang diambil. Bisa dilihat seperti ini. Dan didapatkan ukuran kristalnya 8, sekian. Kemudian mencari luasnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan menggunakan area. Kemudian kita pilih, lalu dapatkan luas puncak, dan untuk mencari luas puncaknya kita menggunakan seperti pada gambar bisa dilihat. Kita klik adjust, kita tarik garis, lalu didapatkan area atau luasnya sekitar 12477,504,9. Didapatkan kristalinitas sekian, dan berikut hasilnya. Lalu bisa kita save hasilnya, projectnya bisa kita save. Kemudian kita beralih ke graphic sim, yaitu yang pertama kita klik file, kemudian kita open, kemudian ambil gambarnya, lalu kita perbesar gambarnya, lalu klik analyze pada image, kita klik set scale, kemudian distance in pixelnya kita akan di 0, no distance-nya 0, dan unit of length-nya non pixel. Kemudian kita tarik garis dari kiri ke kanan, kemudian kita set scale lagi, dan diganti untuk no distance-nya 1000, unit of length-nya nanometer. Kemudian kita ukur gambarnya, kita ukur sampelnya. Di sini saya menggunakan main banyak sampel. Seperti terlihat pada gambar, di sini saya cepatkan supaya tidak lama durasinya. Dimulai dari garis kecil maupun besar, harus sama rata supaya, dan semuanya kalau bisa harus sama rata. Di sini saya menggunakan 250 data, lalu kita copy datanya dan masukkan ke origin. Kemudian kita klik data, kemudian klik kanan, kemudian kita go to bin worksheet dan dapatkan A sama B-nya. Kita blok, kemudian kita pilih plot, kemudian pilih bar, kemudian kita klik analyze, fitting, non-linear, curve fit, kemudian open dialog. Kemudian kita ubah kategori menjadi pick function, dan fungsinya kita ubah menjadi Gaussian. Kemudian klik advance, dan pastikan untuk R-square COD-nya yaitu sudah terchecklist. Kita klik fit, lalu kita yes, oke. Kemudian didapatkan R-square COD-nya senilai 0,97, yang berarti R-square COD-nya sudah bernilai baik.
lalu kita rapikan dan bentuk scale-nya line and top lines-nya kita ubah seperti pada gambar, lalu kita save gambar, kemudian save project. Sekian tutorial dari 4 cara pembuatan grafik FTIR, UVDRS, XRD, dan SAM. Semoga membantu kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.